Kisah awal mula Soeharto membangkang perintah Soekarno. Pada tanggal 1 Oktober 1965, situasi di Jakarta sangat tegang akibat peristiwa G30 SPKI. Soekarno diantar oleh para pengawal ke Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur, dengan didampingi oleh Jaksa Agung Muda Sunario, Brigadir Polisi Ewel Langsut Zulkifli Ibrahim, dan beberapa staf lainnya. Tujuan utama pergi ke Lanut Halim adalah untuk menjaga keselamatan dan mengikuti prosedur penyelamatan standar menggunakan pesawat kepresidenan Jetstar yang bisa terbang ke berbagai tempat. Di gedung Komando Operasi, Soekarno bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Umardani dan Komodor Leo Watimena untuk mendapatkan informasi dan melakukan koordinasi terkait situasi di Jakarta. Namun, Soekarno merasa belum puas dengan penjelasan yang diberikan oleh mereka dan Komandan Pasukan TNI Angkatan Darat yang mengepung Istana Negara. Soekarno kemudian memerintahkan Kombes Polisi Sumirat untuk memanggil semua Panglima Angkatan demi mendapatkan informasi yang akurat. Semua Panglima Angkatan pun menyatakan kesiapan untuk menghadap Soekarno, kecuali Pangdam 5 Jaya Umar Wira Hadikusuma. Saat Sumirat menemui Wira Hadikusuma, rupanya ia sedang berada di markas besar Pangkostrat Majen Soeharto. Namun, Soeharto melarang Wira Hadikusuma untuk menghadap Soekarno dan mengatakan bahwa Pangdam 5 Jaya tidak dapat menghadap dan semua instruksi untuk Angkatan Darat harus disampaikan melalui Soeharto sebagai Panglima Kostrat. Ketika mendengar larangan tersebut, Soekarno nampak tidak senang. Meskipun Pangkostrat secara garis komando boleh mengambil alih perintah ketika Kasat tidak ada, namun perintah Presiden sebagai Panglima tertinggi tetap harus dipatuhi. Para Panglima Angkatan yang hadir itu hadir menghadap Soekarno antara lain Marsikal Umardani, Laksamana Marta Dinata, Jenderal Sujipto Yudodiharjo, Jenderal Sutardio, Leimena, dan Brigjen Sabur. Pada saat itu para perwira menengah juga ikut serta hadir. Suasana di sekitar rumah dinas Komodor Udara Susanto terlihat santai dan tidak mencerminkan ketegangan. Namun, suasana menjadi tegang ketika suara dari radio transmitter yang dipinjamkan oleh Komodor Susanto terdengar pengumuman dari Letkol Untung, yakni salah satu dalang dari aksi G30S mengenai Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet. Hal tersebut lantas menandakan bahwa kudeta telah terjadi. Brigjen Sabur pun membawa radio transmitter ke hadapan Presiden Soekarno. Soekarno kemudian sangat terkejut dan menyadari masalah serius telah terjadi bagi bangsa dan negaranya. Setelah rapat di rumah Komodor Susanto, Soekarno memutuskan untuk mengangkat Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai caretaker Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan posisi Ahmad Yani yang belum jelas nasibnya. Setelah itu, Ajudan Soekarno yakni Kolonel Bambang Wijanarko diperintahkan untuk memanggil Jenderal Pranoto. Namun, Jenderal Pranoto yang sudah berada di markas Kostrad ternyata dilarang oleh Soeharto untuk menghadap Soekarno. Setelah kudeta, Soeharto menegaskan bahwa semua instruksi mengenai Angkatan Darat harus disampaikan kepadanya, bukan kepada Soekarno. Pada saat mendengar laporan dari Kolonel Bambang, Soekarno sangat kecewa dan marah. Ia bingung karena Letkol Untung baru saja mengkudeta kabinetnya. Namun Soeharto juga berani membantah instruksinya. Karena pasukan TNI Angkatan Darat mulai memasuki Halim, Soekarno pun dipindahkan ke Istana Bogor. Namun di sana Soeharto yang berpengalaman dalam tempur berhasil menaklukkan Soekarno secara perlahan. Soeharto mengambil alih aksi penumpasan G30 SPKI yang beberapa tahun kemudian menggantikan posisi Soekarno sebagai Presiden RI.